Halo, perkenalkan saya Sandi. Kali ini saya akan membahas tentang uang. Edward Sapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu ada sejarah uang. Awalnya manusia melakukan barter. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas, koin, dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Saat ini telah terjadi evaluasi uang, yaitu dalam bentuk non tunai. Jadi berikut ada fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli uang. Yang pertama ada alat tukar. Uang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan seorang. Yang kedua, alat satuan hitung. Uang digunakan untuk menghitung nilai sebuah barang. Lalu selanjutnya ada fungsi turunan uang. Yang pertama, standar pembayaran yang ditunda. Uang menjadi salah satu cara menghitung pembayaran masa mendatang, seperti gaji pegawai setelah bekerja selama 1 bulan. Yang kedua, ada alat penyimpan kekayaan untuk kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan tidak terduga di masa depan. Yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Contohnya, menjual rumah di Jakarta, mendapatkan uang, dan membeli rumah di Makassar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Yang pertama itu ada pihak yang mengeluarkan uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat, sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan sejenisnya. Lalu selanjutnya ada bahan uang. Uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang bahannya berupa emas atau perak atau logam lainnya, sedangkan uang kertas adalah uang yang berbahan dari kertas. Lalu ada negara yang mengeluarkan, berdasarkan negara yang mengeluarkan. Yang pertama ada uang dalam negeri atau domestik nasional dan uang luar negeri. Kalau uang dalam negeri itu adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan, sedangkan uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara tapi bukan dikeluarkan oleh negara tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nilai uang. Jadi nilai uang itu ada yang bernilai penuh dan ada yang bernilai tidak penuh. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang bahannya sama dengan nominal yang tertera pada uang. Sedangkan uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai nominalnya. Berikut adalah syarat-syarat uang. Yang pertama, mudah dibawa atau portability. Yang kedua, tahan lama atau durability. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi barang yang lebih kecil atau divisibility. Yang keempat, ada nilainya stabil atau stability. Yang kelima, diterima secara umum atau acceptability. Yang keenam, ada jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Lalu uang tersebut memiliki standar, yaitu standar logam dan standar uang kertas. Jadi standar logam ini atau metallic standard adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan, yaitu sistem standar tunggal. Jadi kalau misalnya sistem standar tunggal ini menggunakan satu jenis logam menjadi mata uang seperti emas atau perak, tetapi lebih lazim digunakan emas. Lalu ada sistem standar kembar. Pada standar kembar ini beredar uang jenis emas dan perak yang perbandingan nilainya diatur oleh pasar. Dan yang terakhir ada sistem standar pincang, di mana pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata uang standar, tetapi mata uang perak juga beredar dalam jumlah yang tidak terbatas. Lalu ada standar kertas. Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas. Lalu ada bank. Jadi kata bank ini berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. Banco berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar barang. Oleh karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Selanjutnya, berikut pembagian bank menurut jenis kegiatan. Yang pertama, ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Lalu yang kedua ada bank umum. Jadi bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Lalu yang ketiga ada bank syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi yang menyalurkan kepada masyarakat. Yang keempat ada Bank Perekonomian Rakyat atau BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas biral secara langsung. Lalu ada pembagian bank menurut hukum dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan, terbatas atau PT, lalu ada koperasi dan perusahaan daerah. Lalu ada pembagian bank menurut kepemilikan. Jadi yang pertama itu ada bank pemerintah, adalah bank yang bermodal dari pemerintah dan untuk negara. Yang kedua ada bank swasta, adalah bank yang dimiliki pihak swasta untuk mencari laba. Yang ketiga bank campuran adalah bank yang bermodal dari pihak swasta dan pihak pemerintah. Dan yang terakhir adalah bank pemerintah daerah yang dimiliki pemerintah daerah, biasanya berada pada di tiap tingkat satu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang pertama, ada asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Yang kedua, ada dana pensiun. Merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang ketiga, ada lembaga pembiayaan. Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lalu yang keempat ada pegadaian. Menurut OJK yang dimaksud dengan gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari keuangan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang. Lalu selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal merupakan bursa efek atau bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran, dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 8 UU RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan demi undang ini. Tujuan OJK sebagai berikut. A. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu B. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh. Lalu keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu ada fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Fungsi OJK sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Yang kedua ada tugas OJK yang melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Yang keempat, kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. Lalu berikut wewenang OJK. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pengawasan. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Lalu selanjutnya ada pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. A. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. B. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. C. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum. Lalu ada hubungan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain. A. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank. B. Sistem informasi perbankan yang terpadu. C. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan data valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Dan D. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
E. Penentuan institusi bank yang masuk kategori sistemikal important bank. Dan F. Data lain yang dikecualikan. Sekian materi bab 4 dari saya. Terima kasih.